Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas yang beberapa di request. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh Antam, ke-8 Inco, ke-9 Tins, ke-10 Akra, ke-11 ESA, ke-12 NCKL, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1425, terkoreksi 1,72%. Kalau dilihat data transaksi asing itu masih terus net buy, bahkan dari 2 minggu yang lalu dan juga dari awal Februari. Asing net buy terus tuh, baru 2 hari jualan. Kalau dilihat dari broker kemarinnya memang ada jualan Medco di hari Jumat kemarin. JP itu Maybank ya, JP itu jualan di 800.000 lot. Langsung saja ke teknikanya, wajar karena sudah naik tinggi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Medco itu mantul dari 1300 ke 1500-an. 10% dia udah rebound dan ada yang profit taking itu wajar. Apalagi yang beri dari harga bawah. Mungkin sudah sesuai target dan akhirnya profit taking ya. Dapat 26%, 25%, mungkin targetnya mereka profit taking dulu. Ya seperti itu. Ya nggak bisa dihindar. Yang seperti itu wajar. Kalau harga-harga tinggi itu ada profit taking itu wajar. Jadi ya yang nggak ideal tuh memang kita belinya ya jadi bantalan untuk yang profit taking. Tapi secara teknikal masih oke. Kalaupun ada yang nyangkut FOMO karena melihat harga oil sebelumnya itu rebound. Oil kan rebound tuh hampir 4% dia rebound ya. 2 hari dari 77 dia rebound ke 82 hampir ya. Ke 81 dan ada koreksi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ini sudah terkonfirmasi uptrend harga oil. Harga oil harusnya nggak turun lagi di bawah 78. Jadi akan bergerak di atas 80. Jelek-jeleknya koreksinya 79. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk oil juga bagus. Yang masih adanya bagus ke atas ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan oil ini bisa sampai 92 tahun ini mungkin ya. Pokoknya ya seperti gambaran saya, analisa saya sebelumnya, harusnya dia bergerak di atas 88 atau 85 itu. Nanti kita lihat ya. Jadi ini bagus untuk sektor komoditas perminyakan. Medco, Elsa, Akra, Wins dan Medco bagus. Harusnya masih bisa lanjut ya. Kalau dilihat banda direktor tuh big distribusi ya, JP, Maybank. Jadi ya kalau koreksi malah kesempatan Bapak Ibu dapat lah. Pokoknya cicil aja di bawah 1350 tuh boleh cicil aja untuk Medco. Seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup menguat 2% ke harga 396. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Elsa ada akumulasi tapi tipis. Ya teknikanya Elsa bagus ya. Cuman Elsa ini kalau mau aman dia harus bergerak di atas 400. Kalau menurut saya ada peluang melihat historinya ya. Perubahan praksi harga. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini tren all time high-nya aja nih ya. Siap-siap nih. Ini kalau tembus 450, 460 jangankan 500 bisa ke 600 sampai 650 ini arahnya. Dia akan mematahkan tren downtrend selama 10 tahun. Luar biasa tuh. Ada nggak akan pergerakan seperti itu? Peluang besar untuk Elsa ya. Yang penting sabar ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk tren jangka pendeknya ya trading pendek boleh. Kalau mau di hot juga boleh. Nggak jauh. Kalaupun turun tuh nggak jauh. Paling 15%. Misalnya ada ISG crash ya. Dia turun tiba-tiba ya 15% lah. Malah kesempatan BPW average dot. Tapi untuk tren jangka pendeknya karena harga oil di atas 80 kemungkinan besar Elsa akan tembus 400-nya minggu depan dengan catatan ISG kembali ke atas 7.400. Elsa akan digas karena volume Elsa juga bagus meningkat dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya candle-nya bagus ya walaupun nggak sempurna tapi kelihatannya lanjut ya. Targetnya itu 420 minimal. 420 bahkan bisa ke 440, 450. Kita lihat. Karena ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia sudah 2 kali retest, 3 kali retest 380 mantul. Ya harusnya rebound. Ya, seperti itu aja untuk
Elsa. Langsung saja ke selanjutnya ada Pegas yang ditutup di harga 1235 menguat 3,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Pegas bagus ya. Dia break 1200 uptrend nggak? Kalau dilihat volume uptrend, harusnya ya uptrend. Sudah berhasil nih, valid Pegas breakout. Jadi kemana arah Pegas kalau kondisi sekarang nih, kalau Bapak Ibu perhatikan. Minimalnya rounding bottomnya ini aja dihitung dari support ke resisten ini minimal 1300 ya. Dari harga sekarang ya masih ada potensi upside lumayan 65 poin, berarti sekitar 5%. Dari harga sekarang ya 5% dan risknya 5%. Nggak usah pakai stop loss kalau mau pun nggak masalah untuk Pegas. Tapi disclaimer ya, Pegas menarik juga nih. Ya, kalau dikasih koreksi malah kesempatan beli karena dia akan 4 hari dah naik. Jadi kalau ada koreksi tipis itu sikat aja di area 1200 1180 itu untuk Pegas, tapi ini disclaimer. Seperti itu aja untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PGEO yang ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 1180. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dilihat resminya PGEO didistribusi. Saya masih punya nih PGEO minus 20 poin, ya hampir 2% minusnya. Dan kondisi sekarang untuk PGEO secara teknikal harus rebound ya, nggak ada cerita lagi nggak rebound minggu depan, harus rebound ya. Kalau dia nggak rebound ya mungkin saya jual dulu lah 1160 mungkin, itu aja lah, mungkin cut loss 4% lah, 3,5%, harus rebound minggu depan. Itu aja analisanya ya, lihat minggu depan lagi lah. PGO ya, supportnya ya pakai aja 1180, 1200 itu support, cuman kasih aja toleransi mungkin 2%, 3% di bawahnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh hammer terbalik ya. Kalau dilihat dari time frame daily masih, tapi dia membentuk low baru. Kita lihat aja minggu depan ya. Semoga bisa rebound. Untuk nih target saya ya, beli support jual resisten nih. Risknya kecil aja tuh. Nggak nyampe 4% ya. Saya beli di 1200. Tuh kalau Bapak Ibu beli di 1180 berarti lebih rendah dari harga saya, tapi bukan rekomendasi ya. Dan saya pakai cut loss. Ya saya cut loss di mungkin 1150 mungkin 3-4% dengan reward ya 1300, 2 kali lipatnya target saya. Mudah-mudahan jalan minggu depan ya, mudah-mudahan ISG kembali rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MDKA yang ditutup di harga 2290 terkoreksi 3,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MDKA ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya MDKA, coba lihat dulu time frame. Oh lagi sideways ya, tapi dia membentuk higher low minggu kemarin. Kalau dilihat dari bandar detektor distribusi, wah yang distribusi asing lagi, JP, BK, AK, RX, mungkin rebalancing. Lihat minggu depan lah untuk MDKA. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 2200, itu aja. Jadi kalau ke area support ya kalau nekat beli, hati-hati pola dead cat bond. Tapi kalau bisa dapat di bawah 2250 itu menarik ya. Kalau dia nge-swing atas kan lumayan profitnya tuh. Risknya kecil kalau stop loss. Tapi hati-hati bisa jadi pola dead cat bonds. Karena high-nya makin rendah. Ini sebelumnya kan. Jadi seperti ini bisa take bond turun. 2000 arahnya kalau dia jebol 2200-nya untuk MDK. Tapi bisa menarik diperhatikan minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 510 terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing masih net sell. Kalau dibuka semuanya MBMA ada distribusi. Kayaknya ini buangan rebalancing juga ya. Tapi kita lihat aja minggu depan. Kalau dia open gap up, wah disupport ya. Kalau kondisi seperti ini ada peluang menurut saya bisa rebound. Jadi sekarang di level yang memang harus bertahan karena level psikologis perubahan praksi harga, dan itu low-nya tahun 2023 Desember. Kalau jebol berarti akan membentuk lower low. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, polanya ini sudah tercapai. Semoga ada teknik rebound. Tapi kalau ISG-nya gak mampu tembus 7400, kemungkinan besar bisa juga kembali jauh. MBMA support 500, risknya kecil tuh. Kalau Bapak Ibu berminat beli di 500-510 ya jebol mungkin 90 atau 500 jual aja. Kita lihat aja minggu depan ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangan juga ada 3 minggu buangan dan ada candle ya bisa dibilang 3 black row. Mudah-mudahan ada teknik rebound. Kalau ISG rebound nih MBMA seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya
Ada Antam yang ditutup di harga 1615, terkoreksi 1,82%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Antam akumulasi walaupun tipis. Wah, Antam ini menarik juga nih. Kayaknya harga nikel mulai bangkit ya. Kalau dilihat dari teknikalnya, Antam bagus di atas 1550 aman lah. Kalau mau beli ya, kalau ada koreksi itu malah kesempatan membeli. Kalau menurut saya Antam bisa digas lagi ke atas. Ya, menarik, sudah mematahkan tren downtrend. Paling nggak dia nge-swing 1700-an, ada peluang 1700. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia breakout walaupun volumenya kecil tapi oke. Ya. Menarik kalau pada detektor netral. Tapi Bapak Ibu perhatikan yang beli RF YU, KZ ya. Broker-broker yang jarang dipakai retail. Kalau menurut saya bisa nge-swing atas 1700 sampai 1750 itu bisa, tapi disclaimer, supportnya tren jangka pendek 1550, kalaupun nggak pakai stop loss nggak masalah. Kalau bingung cara average down-nya, Bapak Ibu langsung join di komunitas Bornet Trader YouTube, pilih yang Pro Trader. Di situ ada cara average down-nya ya. Apakah Antam ini di mana harganya? Di situ ada caranya. Kalau berminat. Jadi seperti itu ya, untuk Antam masih menarik nih, Antam di atas 1550. Untuk jangka menengah juga masih oke lah. Tinggal sabar aja ya. Untuk Bapak Ibu yang kerja ya ini cocok, tapi disclaimer ya, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi menurut saya Antam tahun ini kemungkinan besar tetap tembus 2000-nya lagi. Ya bahkan ya mudah-mudahan 2500 arahnya. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 4210, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di box semuanya Inco diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. Inco bagus, peluang besar sih rebound lagi. Targetnya mana? 4400. Ada peluang upset 4%an. Tapi disclaimer ya, support kuatnya 4000, sekarang di support minor. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalaupun nggak pakai stop loss nggak masalah. Tapi jangan nanti disalah-salahin ya. Ya kembali ke masing-masing, asal sabar ya. Namanya nggak pakai cut loss ya, time frame-nya agak lama. Syukur-syukur dalam waktu cepat bisa profit ya. Seperti itu. Tapi ya harusnya nggak masalah lah kalau Bapak Ibu, karena dia juga konsisten bagi dividen kan. 1%-an aja dividennya nggak besar. Bahkan nggak nyampe 1%. Tapi ya konsisten. Untuk Inco, apalagi dia diakuisisi ya sama Main ID ya. Nah, itu kan lebih menarik tuh. Jadi seperti itu aja ya untuk Inco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. Walaupun ekor cukup aman lah. Cuman supportnya 4000, support kuat. Kayaknya sih minggu depan kalau market rebound 4400 arahnya. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup kembali menguat 9,93% ke harga 885. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TINS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TINS luar biasa, rebound lagi 800, mantul. Nah, kalau Bapak Ibu ada kemarin itu gambaran support yang kalau nekat sekarang udah floating profit lagi ya. Jadi kemana arahnya karena volume besar lanjut, tapi ya resikonya tinggi. Kemungkinan besar ya, gambarannya mungkin ya. Biasanya psikologis 1000, ada peluang ke 1000. Kalau menurut saya volume juga besar ya untuk TINS. Kita lihat aja minggu depan. Sekarang tapi jauh dari support lagi ya. Ya tergantung Bapak Ibu mau trading cepat, trading scalping. Kalau seperti itu Bapak Ibu kalau bingung bisa belajar di kelas scalping. Itu nggak peduli sahamnya uptrend seperti apa. Kalau memang ada momentum sesuai teknik yang saya ajarkan bisa entry ya, seperti itu. Kalau tertarik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping untuk TINS. Kalau menurut saya TINS masih arah atas, cuman hati-hati ya. Yang punya dari bawah follow the trend. Selama nggak jebol 800 yang punya bawah ya hold. Tapi ya siap nggak Bapak Ibu kehilangan 80 poin keuntungan. Ya itu udah resiko. Misalnya Bapak Ibu kemarin takut kehilangan profit ya. Pas dia koreksi Bapak Ibu TP. Besoknya naik. Nah TP itu juga harus ditentukan. Misalnya TP jadi jebol support. Jangan masih di atas support dia Bapak Ibu TP. Ya, kemungkinan besar dia bisa rebound. Nah, kalau udah di bawah support tutupannya jebol, ya udah jual. Misalnya toleransi 2% dari di bawah support, mau dia lagi running, lagi market berjalan, jebol 2% dari support, jual ya, seperti itu. Ya, untuk TINS. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1750,
sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Akra di distribusi. Mungkin kena rebalancing juga nih karena RX buang barang 133.000 lot. Tapi sahamnya nggak kemana-mana. Kayaknya crossing aja kan. Nah seperti itu. Momentumnya lihat harga oil. Kalau harga oil rebound lagi minggu depan Senin tembus Akra 1.800-nya. Cuman follow the trend yang punya ya. Yang belum punya gimana nih. Nah itu yang membingungkan kan. Tapi kalau menurut saya untuk Akra ini ada pola pattern flag. Kalau tembus 1.800 peluang besar ya. Tapi ini disclaimer harga pucuk, resikonya pasti lebih besar. Target saya kemungkinan besar 2.000. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari single closing high 1.900 lah ya, 1.900 atau pakai tiangnya ini. Tiangnya ini bisa juga 2.000 harusnya bisa level psikologis. Nah 1.950 ya sekitaran itulah, 1.900 sampai 2.000 itulah arahnya kalau dia bisa breakout 1.800-nya minggu depan untuk Akra. Seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di 560 terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ESA di distribusi. ESA masih menarik. Kalau dilihat dari broker semuanya, wah koreksi biasa. Menurut saya kecil kemungkinan jebol. Ya, rebound ya kecil, risknya kecil nih 550 support, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat sih masih bisa nge-swing atas, apalagi dia breakout dengan volume lumayan, walaupun ekor-ekor panjang tapi dia membentuk higher high, nggak masalah, masih bisa lanjut rebound. Targetnya mana? 600 minggu depan. Kalau jalan ISG di atas 7.400, itu catatannya pokoknya ISG di atas 7.400. Saham-saham yang menarik yang uptrend pasti ke trigger rebound lagi. Itu aja kuncinya. Ya tinggal Bapak Ibu pilih aja saham-saham yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Dan ini disclaimer ya, harus punya trading plan ya. Kalau nggak pakai stop loss silahkan juga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NCKL yang ditutup di harga 955 menguat 1,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya NCKL diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. NCKL rebound juga kayaknya ya. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi 900-nya. Paling nggak ke 1.000 dulu lah minimal. Ya ada potensi upside 45 poin sekitaran 4,5 sampai 5%. Lumayan. Risknya cuman sama 900 support. Tinggal Bapak Ibu hitung aja. Kalau menurut saya 1.000 minimal arahnya minggu depan. Ada big akumulasi juga. Ya menarik untuk NCKL. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. Harusnya lanjut. Ya 1.000 arahnya minimal minggu depan. Langsung saja ke saham terakhir ada AGI yang ditutup di harga 1.490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya AGI ada distribusi tapi likuiditas tipis. Janganlah, jangan dipaksa nih. Lihat aja nanti kalau bid offernya tebal. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kalau lagi tipis-tipis seperti ini gampang digoyang naik turunnya ya. Jadi ya cari yang bagus lah. NGKL, Antam, ESA daripada MDK bisa daripada AGI. AGI belum kayaknya. Coba lihat teknikalnya dulu. Mungkin minggu depan bergerak nih. Kayaknya ya minggu depan. Ini hapus dulu. Kalau dilihat memang jebol support. Tapi nggak dalam. Kalau Bapak Ibu mau. Tapi tadi ya bid overnya tipis. Beresiko nih kalau beli ini. Ya tergantung lah Bapak Ibu bagaimana. Kalau menurut saya bisa jalan minggu depan untuk AGI. Ya turun 2% buang aja. Udah nggak usah mulu-mulu. Ya targetnya mana nih kalau jalan 1.600. Ada potensi upside 6%, risknya 2%. Jadi 1/3 risk reward. Menarik kalau Bapak Ibu mat. Tapi likuiditasnya tipis. Ada potensi rebound minggu depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.